Nah, di sini sudah saya alihkan ke DC volt ya. Sekarang kita ukur untuk tegangan outnya atau VDC outnya. Nah, ini untuk negatif di sini, untuk positif di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat di situ outputnya adalah 12,2 ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya, kembali jumpa bareng Bima Project di sini. Langsung saja untuk video kali ini. Setelah kemarin kita membahas tentang dioda dan juga dioda zener ya, dioda penyearah dan juga dioda zener ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah power supply atau PSU ataupun satu daya ya, yang nanti akan kita buat secara konstan dengan menggunakan dioda zener ya. Jadi perpaduan antara penyearah dan dioda zener. Nanti di sini kita akan membuat sebuah power supply untuk 12 volt DC yang sudah terregulasi ya. Nah, oke. Langsung saja untuk video ini, untuk bahannya tak sebutkan seperti biasa ya. Tapi sebelum kita lanjut ke video, ada baiknya bila video ini bermanfaat, monggo seperti biasa kalian share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sebuah edukasi maupun informasi buat teman-teman kita dimanapun berada yang sedang belajar elektronik ya. Oke, dan langsung saja di sini untuk bahannya ya, kalian catat dulu dan nanti tak jelaskan beserta skemanya ya. Nah, di sini yang pertama tentunya kalian siapkan ya. Nih, kalian siapkan 4 buah ya, ini dioda 1 ampere yaitu IN 4007 ya. Nah, kita pakai dioda ini aja karena nanti kita akan buatnya harusnya 1 ampere ya. Ini 4 buah. Nah, kemudian di sini seperti biasa ini ada filter ya. Nih, ada sebuah kapasitor Elco ini sebagai filter. Kalian siapkan 2200 ya. Ini satu saja sudah cukup. Dan untuk volt itu minimal kalian bisa menggunakannya yang 25 volt ya, karena nanti untuk tegangannya 12 volt DC. Nah, oke. Lalu di sini nih kalian siapkan juga nih, ini 2 buah Elco ya, itu dengan ukuran 100 mikrofarad, ini 2 buah. Untuk voltnya 25 juga bisa ya. Nah, ini kebetulan ada 50 volt. Nah, lalu kemudian di sini siapkan juga nih. Nah, kalian siapkan juga untuk resistor, ini setengah watt ya, itu 560 ohm ya. Nah, ini 1 buah saja. Kemudian ada nih, nah, tentunya kalian siapkan nih dioda zener ya, ini 1 watt. Ini kita pakai yang 12 volt DC ya, nah, atau zener dengan tegangan 12 volt. Nah, kemudian di sini kalian siapkan nih, ada juga ini ya, ini adalah TIP 41. Ini nanti fungsinya untuk menguatkan arusnya ya. Nah, ini 1 buah saja. Nah, kemudian yang penting sekali nih ya, ini kalian siapkan untuk heatsink ya atau pendingin secukupnya ya. Yang penting kalian kasih pendingin nanti untuk tempatnya TIP 41 ya. Nah, dan tentunya kalian siapkan trafo ya. Nah, nih kebetulan saya punya ini trafo multifungsi ya, ini bekas copotan dari VCD. Nah, ini ada 2 DC. Nah, ini 1 CT ya. Nah, ini kalian siapkan kalau ada 500 mA tidak apa-apa, 750 mA tidak apa-apa, dan 1 ampere juga lebih bagus ya. Oke, sekarang seperti biasa ini kita rangkai dulu dan kita jelaskan ya. Lalu nanti kita coba untuk power supply ini. Oke, simak terus videonya, nanti kita jelaskan dan kita kasih skema di dalam video ini ya. Oke.
Ya oke telurku semuanya, jadi seperti ini ya. Setelah kita rangkai tadi, untuk komponen sudah tak sebutkan di awal video ya. Jadi seperti ini untuk penampakan setelah kita rangkai ya. Dan di sini pendingin itu wajib ya. Walaupun kecil kalian pasangkan pendingin di sini ya. Nah ini seperti ini, sengaja tak rangkai sama seperti skema ya. Jadi seperti ini. Nah sekarang sebelum kita coba, ini tak jelaskan dulu ya. Dan seperti biasa di sini sudah tak kasih skemanya sekalian ya. Nih. Nah ini kebetulan sudah tak gambar ya. Nah, seperti ini. Ini skemanya, ini rangkaiannya seperti ini ya. Nah ini. Nanti setelah kita jelaskan, kita coba ya untuk rangkaiannya. Oke. Nah sekarang di sini tak jelaskan untuk rangkaiannya masing-masing ya. Oke, jadi setelah kemarin kita sudah membahas seputar dioda dan juga dioda sender dengan dioda penyarah ya. Untuk teman-teman yang belum paham itu bisa dilihat di deskripsi ya. Untuk linknya sudah tak cantumkan di deskripsi. Teman-teman yang baru belajar dan belum paham bisa klik link yang di deskripsi ya. Nah oke. Di sini ya mau tak jelaskan untuk rangkaian ini ya. Rangkaian ini itu konstan ya. Ini gelombang penuh konstan itu di 12 volt DC ya. Nah, 12 volt DC dan untuk arusnya sekitar 1 ampere ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan untuk beban kurang lebih di bawah 1 ampere ya, atau penuh sekitar 1 ampere ya. Nah jadi kalau mau membuat yang namanya power supply itu dilihat dulu bebannya ya. Jadi bebannya butuh berapa miliampere atau berapa ampere ya. Jadi biar tidak sia-sia, dalam arti kita tidak mengeluarkan banyak biaya ya untuk merangkainya. Apabila beban yang kita butuhkan hanyalah 500 miliampere itu, terus lalu kita buatnya itu pakai trafo 5 ampere dan ininya besar-besar gitu ya. Nah, jadi tidak seperti itu. Di sini kita membuatnya sesuaikan dengan beban ya, yang pertama. Nah, dan di sini kita akan menjelaskan tentang cara kerja sebuah rangkaian dari power supply ini ya. Ini sebentar tak sisihkan dulu ya. Nih. Jadi di sini yang pertama ini dari trafo ya. Dan kalau ini 1 ampere, teman-teman bisa menggunakan trafo itu minimal bisa 500 miliampere ya. Nah, atau kalau ada 750 miliampere, kalau tidak ada 1 ampere itu sudah cukup ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini untuk input dari AC. Ini input dari AC itu bisa 15 atau bukan ya. Untuk input DC setelah disearahkan itu antara 15 sampai 18 ya. Kalau AC-nya dari AC itu 12 sampai 15 volt ya. Karena untuk rangkaian ini kita khususkan untuk beban kecil ya. Jadi untuk tegangan juga sudah sekian, ini wajib ya. Tapi kalau kalian menggunakan tegangan di atas 20 volt atau 25 volt itu bukan peruntukannya ya. Jadi untuk rangkaian ini hanya bisa disuplai sekian ini, untuk keluarnya konstan 12 volt DC di 1 ampere ya. Nah, karena kalau kalian supply lebih dari ini itu bisa menyebabkan kerusakan ya, karena untuk bebannya dari inputnya juga berlebih ya, karena ini didesain khusus untuk satu daya 1 ampere 12 volt konstan ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau pengen yang lebih di atasnya tegangannya nanti lain lagi ya untuk rangkaiannya. Oke, itu yang pertama saya jelaskan. Lalu di sini untuk cara kerjanya. Nah, nih. Di sini cara kerjanya itu dari arus AC ini sudah dijadikan low voltage ya, atau AC rendah. Nah, di sini masuk ini ke jembatan penyarah ya. Jadi ini yang pertama ini masuk ke dioda. Dioda itu tujuannya untuk menyarahkan hanya positif ya. Nah, seperti itu.
Jadi di sini itu fungsi dari D1 hingga D4 ini ya, itu adalah memperbaiki sinyal AC menjadi DC yang berdenyut ya, karena kalau belum melewati sebuah kapasitor ini masih menjadi DC yang berdenyut ya. Jadi ini kerjanya 4 ini bergantian ya, secara bergantian itu dia bekerja untuk mengalirkan arus positif ya. Dan untuk frekuensi kecepatannya itu sekitar 50 Hz ya. Jadi kalau pakai pengukuran itu cepat sekali ya, jadi per detik itu 50 Hz. Nah, karena frekuensi listrik itu 50 Hz ya, sampai 60 Hz. Oke. Lalu di sini setelah diarahkan menjadi DC berdenyut ya, masih berdenyut. Di sini tugas C1 itu akan menghaluskan DC yang berdenyut ya. Jadi dia menghaluskan, menjadikan DC itu menjadi stabil. Nah, ini untuk tugas dari C1 ya. Nah, yang ketiga di sini DC mengalir ini ya, setelah DC stabil dia mengalir ke resistor ya, ini ke R1 menuju ke dioda zener ya. Nah, di sini untuk R1 itu menahan ya, di situ menahan arus yang menuju ke dioda itu sekitar 50 mA ya. Nah, jadi ini ada hitungannya, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di tentang cara kerja zener ya. Nah, itu. Nah, di sini setelah dia melewati resistor ini, dia mengurangi arus yang masuk ke zener 12 volt ya, di arus sekitar 50 mA. Oke. Sedangkan ini untuk basis dari transistor ya. Ini adalah basis dari transistor. Itu mendapatkan 12 volt dari dioda zener ya. Nah, untuk transistor sendiri karena dia berada di kolektor umum atau common kolektor, jadi tegangan basis atau VB itu bakal sama dengan VE ya, atau tegangan emitor. Nah, karena ini konfigurasinya adalah common kolektor ya, atau kolektor umum ya. Jadi tegangan ini basisnya itu bakal sama dengan tegangan emitor ya. Nah, namun ini ada namunnya. Namun ketika sedang berjalan ini ya, semua ini dinyalakan, dia berjalan, arus listrik itu kan mengalir melalui melalui B dan E ya. Nah, setelah dia berjalan arusnya itu melalui B dan E untuk menuju ke out ya. Nah, di sini di B, antara B dan E itu ada tegangan sekitar 0,6 ya, 0,6. Nah, itu kalau di transistor sebagai saklar itu tegangan jatuh VBE 0,6. Nah, jadi dengan demikian untuk VE nya, ini volt emitor itu bakalan turun dari 12 volt dikurangi 0,6 menjadi sekitar 11,4 ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi ketika beban membuat keluaran tegangan berubah, nanti bebannya setelah dipasangkan beban, untuk penguatan transistor ini akan menjadikan volt dari emitor ini menjadi tegangan konstan seperti tegangan di zener ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah dipasangkan beban dan tegangan ini keluar sesuai tegangan beban ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk sedikit penjelasan ya. Dan di sini untuk kapasitor itu sudah tertuliskan di sini ya, masing-masing. Untuk voltnya kalau di sekitar rentang 12 hingga 15 kalian gunakan 25 volt ya, semua ini 25. Tapi kalau kalian pakai di semisal nanti kalian pakai di 15 volt itu untuk yang itu bisa kalian ganti di 470 mikrofarad, untuk voltnya 35 volt ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk inputnya, input dari AC ya, dari PLN nih. Di sini sebelumnya kalian kasih saklar ya, biasanya on off. Nah, seperti itu kalau kalian membuat sebuah satu daya ya. Nah, di sini kalian kasih untuk fuse ya atau sekring itu sekitar 0,5 ampere ya. Nah, terserah kalian mau pasang di sini bisa ya. Nah,
seperti itu. Jadi seperti ini, tapi untuk teman-teman saya harap berhati-hati ya, karena kalau di 220 itu arusnya masih bolak-balik, jadi harus berhati-hati karena ini arus besar ya. Tapi kalau sudah diturunkan dengan trafo step down, itu bakal menjadi AC bolak-balik tapi kecil ya, tergantung dari keluaran trafonya itu. Nah sekarang gini ya, semisal ini kita mau menentukan jika output DC nya ini 12 volt, berarti dari AC berapa VAC gitu ya. Nah itu seperti ini. Bila di sini outputnya kalian 12 volt ya, berarti dari AC itu berapa VAC. Nah ini rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau di outputnya ini 12 volt, berapakah untuk VAC nya ya. Kalau ini VDC 12 volt, di sini VAC ya. Jadi berapakah outnya jika outnya di sini 12 volt DC, dari AC berapa volt ya, gitu ya. Jadi di sini untuk mengetahuinya kalian cukup nih 12 kalian kali dengan nih 1,25 ya. Nah ini sudah rumus ya. Jadi kalau VDC nya 12 volt, VAC nya harus berapa gitu ya untuk rangkaian ini. Nah itu untuk rumusnya seperti ini, jadi kalian tinggal kalikan ya. Jadi outputnya 12, lalu kita kalikan dengan 1,25. Nah di sini jawabannya adalah 15 VAC. Nah berarti untuk rangkaian di sini, jika di sini 12 volt VDC, untuk outnya dari VAC itu 15 volt ya, seperti itu. Oke. Nah lalu jika kalian ingin mengetahui untuk nih, jika dari sini semisal kita pakai 12 volt gitu ya, setelah kita searahkan dengan 4 buah dioda atau 1 buah dioda jembatan bridge, sudah melalui elko. Nah tapi sebelum melalui zener itu berapa gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi untuk mengetahuinya sebelum masuk zener, bila kita di sini memakai 12 volt, itu rumusnya seperti ini. Jadi 12 tinggal kita kalikan 1,4 ya nih. Nah jadi kita tinggal hitung, bila dari VAC nya 12 VAC akan menjadi berapa VAC ya. Sekarang coba kita kalikan. Nah jadi di sini 12 VAC kali 1,4. Nah di sini mendapatkan hasil 16,8. Nah ini VDC. Oke, jadi seperti itu untuk sedikit informasi ya tentang cara menentukan untuk power supply ya. Nah jadi untuk penjelasan sedikit atau ulasan kurang lebih seperti itu ya untuk cara kerja dari rangkaian ini ya. Nah sekarang seperti biasa kita coba dulu ya untuk rangkaiannya. Nah ini kita coba dulu ya. Oke dulurku semua, jadi seperti ini ya untuk rangkaiannya ya. Nah sekarang di sini kita coba ya. Ini kebetulan sudah tak sambung ke VAC ya. Nah nih saya di sini pakai nih trafo multifungsi ya. Di sini ada 2 out DC dan 1 out CT ini ya. Ini kalau nggak salah bekas DVD ya, seperti ini ya. Nah jadi kalian pakai yang DC ya, karena kita membuatnya untuk 1 daya DC ya. Nah ini tak jepitkan dulu ya, nanti kita coba ke beban seperti ini. Nah ini di sini untuk teman-teman itu gunakan dari VAC itu antara 12 VAC hingga 15 VAC ya, dan nanti outputnya konstan di 12 volt DC untuk arusnya di 1 ampere ya. Jadi teman-teman kalau membuat power supply itu sesuaikan dulu bebannya berapa ya, jadi biar untuk biaya juga hemat dan tidak berlebihan ya untuk membuatnya, karena kalau sesuai dengan beban pastinya juga ekonomis ya dari segi harga maupun dari segi efisiensinya. Oke. Dan seperti biasa di sini tak masukin dulu untuk AC-nya. Lalu kita coba ke beban ya. Nah, oke. Oh iya, tapi
kita ukur dulu untuk outnya ya, apakah benar di 12 volt. Nah di sini sudah tak siapkan nih Davo. Nah nih, ntar agak ke sini ya. Nah nih, di situ kita alihkan ke DC volt DC ya. Nah nih, nah di sini sudah saya alihkan ke DC volt ya. Sekarang kita ukur untuk tegangan outnya atau VDC outnya. Nah ini untuk negatif di sini, untuk positif di sini ya. Nah bisa teman-teman lihat di situ outputnya adalah 12,2 ya. Nah, jadi sangat efisien dan sangat pas ya, karena kita turunkan menggunakan genre 12 volt DC. Nah oke, sekarang seperti biasa kita coba ke beban ya. Nih yang pertama tak coba ke LED ini, pakai beban LED ya. Nih saya punya LED 12 volt DC di sini 3 watt ya. Nih ini kita pasangin dulu seperti ini, nggak usah disolder ya. Nanti kemudian kita coba beban dengan modul. Nah ini ya, untuk LED-nya sangat terang sekali, dia nyala ya. Nah ini. Lalu sekarang kita coba ke nih, kebetulan saya punya modul ini ya, modul MP3 ini 12 volt DC. Nah sekarang kita coba sambungkan ya, kita solder dulu di sini. Ini untuk negatif di sini ya, nah, untuk positifnya di sini. Nah begini ya, ini sudah tersambung dan kita lihat untuk modulnya. Nah ya, modulnya nyala ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk cara membuat dan juga sedikit informasi tentang power supply di 12 volt konstan untuk arusnya 1 ampere ya. Dan oke, buat teman-temanku, apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan seperti biasa di share ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman kita yang baru belajar elektronik bisa dengan mudah memahami sedikit ulasan tentang sebuah power supply ya. Oke, dan terkhusus buat para user dan master elektronik, saya mohon kritik dan saran apabila dalam penyampaian video-video saya ada kekeliruan, mohon diluruskan ya. Karena di sini kita basicnya belajar bareng, itu memberikan sedikit ilmu buat teman-teman yang baru belajar elektronik ya, biar mudah untuk memahami dan tidak bosan untuk berlatih elektronik. Oke, dan mungkin cukup sekian dari saya, dan ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan jangan lupa tunggu video berikutnya, karena nanti kita juga akan membuat sebuah power supply lagi di arus yang lebih tinggi ya. Oke, dan cukup sekian dari saya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.